Selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 2 ini tentang percepatan gerak. Jadi percepatan gerak sebuah benda itu dia itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jadi misalkan ini ada peristiwa. Jadi ini ada 2 orang di sini. Misal yang perempuan ini gayanya 4 Newton. Kemudian yang cowok ini dia gayanya 6 Newton. Sementara ini posisinya si perempuannya lagi sendiri. Jadi ini ceritanya jomblo gitu ya. Nah, jadi ini kan 4 Newton sama 6 Newton. Nah, ini cuma 4 Newton, jadi dia sendirian sama yang berdua. Nah, kira-kira kalau mereka ngedorong dan sama-sama masanya sama, yang didorong ini kan sama. Kira-kira yang nyampe duluan mana? Yang lebih cepat mana? Yang punya percepatannya lebih cepat. Kira-kira yang mana? Nah, iya yang ini ya. Jadi yang nyampe duluan ternyata yang 2 orang ini. Kenapa? Ya, karena dia memiliki gaya yang lebih besar, sehingga memiliki percepatan yang juga semakin besar. Sama kalau kayak kalian ngedorong meja sendiri sama berdua. Kan lebih kuat yang kalau ada temennya kan kalau berdua. Jadi dorong mejanya lebih cepat. Kalian juga merasa lebih ringan. Ya, karena gaya yang diberikan itu lebih cepat. Gaya yang diberikan itu lebih besar, makanya dia lebih cepat. Nah, ini salah satu contoh peristiwa penerapan hukum Newton 2. Contoh lagi, misal sama-sama 4 Newton. Jadi sama-sama nih orang yang sama punya gaya 4 Newton. Nah, bedanya yang dibawa beda. Jadi ini yang dibawa lebih banyak daripada yang ini. Kira-kira yang nyampe duluan yang mana? Kira-kira ayo. Atau yang kerasa lebih enak gitu gimana? Misal lebih mudah ngedorongnya yang mana kira-kira? Nah, yang nyampe duluan yang ini yang lebih ringan, kan dia lebih ringan. Lebih cuma bawa apel 2, sementara ini bawa apelnya banyak, otomatis dia punya massa yang lebih besar kan daripada ini. Jadi ngedorongnya butuh tenaga ekstra atau lebih capek gitu kan, makanya lebih cepat nyampe yang ini. Nah, karena apa? Ya, itu salah satu contoh penerapan hukum Newton juga yang kedua. Jadi percepatan itu dia berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau sama gaya tadi berbanding lurus, tapi kalau dengan massanya, dengan gaya yang sama, semakin besar massa yang diberikan semakin besar massa yang dibawa, maka percepatannya semakin kecil. Ini untuk gaya yang sama. Jadi kan lebih kerasa berat yang ini kan. Makanya yang nyampe duluan yang ini. Ya karena berbanding terbalik. Kayak gitu. Jadi percepatan itu kalau dengan massa dia berbanding terbalik. Jadi kayak gini, kalau dituliskan seperti ini rumusnya. Seret, ya kan? Lebih cepat nyampe yang ini. Nah, berarti dapat disimpulkan hukum Newton 2 ini bisa dirumuskan seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma itu artinya resultan gaya atau total gaya yang bekerja di benda itu tadi. M itu adalah massa benda, massa apel itu tadi, sama A itu percepatan benda. Nah, kira-kira seperti itulah penerapan hukum Newton kedua. Sekarang misal contoh soal. Nah, misal ini ada si A, B, C, Udin, Andi, Sandi, misal lo ya. Namanya seperti itu. Nah, mereka ini lagi ngedorong meja. Nah, mejanya ini punya massa 10 kg. Nah,
kira-kira berapa sih percepatan si meja ini? Nah, seperti biasa yang diketahui massa meja 10 kg ditulis. Kemudian siapa Udin ini sebagai F1 atau gaya pertama sebesar 4 Newton. Kemudian si Andi ini sebagai F2 atau gaya kedua 6 Newton, dan si Sandi ini gaya ketiga atau F3 sebesar 8 Newton. Kan ngedorongnya bersamaan. Yang ditanya A. Berarti kira-kira gimana rumusnya? Nah, rumus awalnya kan gini, F sama dengan M kali A. Berarti kalau yang ditanya A, jadi gimana rumusnya? Ingat konsep segitiga ajaib kalau kalian misal bingung. Nah, ini garis bagi, yang ini garis kali, atau lebih gampangnya kayak gini, 125. Jadi 20 kali 5 ini sama dengan 100. Jadi yang besar itu di atas, yang kayak gini. Jadi kan rumus awalnya kan ini, sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F ini taruh atas sendiri, ini M, ini A. Nah, ini adalah garis bagi. Kemudian ini garis kali. Kalau yang ditanya F berarti kan M kali A kan, ini kan M kali A. Kemudian kalau yang ditanya sekarang A, yang ini berarti gimana? Kan sisa ini ke ini ke sini kan, berarti berapa? Ya sigma F dibagi M. Lihatnya ya dari atas dulu ya, dari atas karena sini ke sini kan jalannya. Berarti kalau sigma F sama berarti kalau yang ditanya A, berarti A kan ini yang ditanya. Berarti kan ini ditutupi kan? Ditutupi. Berarti sisa garis yang ini kan. Berarti sigma F sama dengan berarti A sama dengan sigma F dibagi M. Itu kalau yang ditanya A. Kemudian kalau yang ditanya M, berarti M yang ditutupi. Berarti sisa yang ini kan, garis ini ke ini kan. Berarti sigma F dibagi A. Nah, kayak gitu caranya. Sama kayak ini. Kalau yang ditanya 20 berarti 100 dibagi 5 gitu kan. Nah, kayak gitu. Dipelajari lagi ini matematisnya. Berarti rumusnya sigma F dibagi M. Kalau yang ditanya A. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya berarti total gaya yang bekerja. Nah, karena dia searah, berarti kan saling membantu atau saling menambahkan. Kalau yang tadi contoh yang kalau dia misal si Udin ini sebelah sini, berarti kan saling berlawanan, berarti ini mengurangi kan. Nah, karena ini searah semua, berarti mereka gayanya saling menambahkan, berarti 4 ditambah 6 ditambah 8 dibagi massa si ini meja 10, berarti 18 bagi 10. Berarti percepatannya yaitu 1,8 meter per second kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu sekilas tentang hukum Newton kedua. Dipelajari lagi dan diulang-ulang.